Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wulandari, MPM 20030220004 dari S1 Perbankan Syariah kelas B semester 4. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Manajemen Risiko. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko kredit dan berikan contohnya. Jawaban dari saya yaitu penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko kredit yang pertama dari segi aspek kualitatif, yaitu siklus bisnis dan industri menurun, tingginya ketergantungan bahan baku, dan pemasokan debitur tidak memiliki keahlian di bidang reputasi, shareholder tidak bagus. Shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Yang kedua, dari segi aspek kuantitatif, yaitu realisasi penjualan lebih rendah dibandingkan target. Cinder streaming penggunaan kredit, harga jual produk debitur tidak kompetitif, terlalu ekspansif, markup hingga biaya proyek. Contohnya seperti Bank A memberikan kredit perumahan kepada debitur perorangan. Saat memberikan kredit tersebut, bank memiliki resiko bahwa sebagian atau seluruh debitur perorangan tersebut akan gagal membayar bunga ataupun pokok kredit yang diterimanya. Yaitu pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko operasional dan berikan contohnya. Jawaban dari saya, penyebab kredit bermasalah dari aspek operasional yang pertama dari aplikasi kredit, kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan kredit. Yang kedua, analisis kredit, analisis awal kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi data yang digunakan jauh meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup, resiko kredit tidak dimitigasi. Yang ketiga, pencarian kredit, dokumentasi kredit cacat hukum dan pencairan tanpa persetujuan otoritas. Yang keempat, pemantauan kredit, jaminan belum diasuransikan dan kunjung rutin tidak dilakukan. Contoh resiko operasional ialah kesalahan manusia. Dari hal ini, resiko yang terjadi karena adanya kesalahan proses, contohnya seperti kesalahan input data oleh seorang karyawan. Kesalahan input data yang dilakukan oleh karyawan dapat menimbulkan resiko kerugian bagi suatu perusahaan maupun pegawai serta nasabah itu sendiri. Soal yang ketiga yaitu, bank perlu memahami konsep sebab kaus, kejadian event, akibat efek sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan analisis atas risiko-risiko operasional yang dihadapi. Nah, pertanyaannya, jelaskan konsep sebab kaus, kejadian event, akibat efek, dan berikan contoh dari masing-masing konsep tersebut. Jawaban dari saya, yang pertama penyebab atau cause. Penyebab utama kejadiannya resiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian internal atau eksternal. Namun sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut perlu diidentifikasikan agar penyebab dapat akar penyebab dari kejadian event. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait risiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat risiko operasional tersebut. Nah, contoh dari hal tersebut yaitu suatu event peristiwa perampokan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank nilai kurang memadai. Lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan atau sebab lainnya. Yang kedua yaitu kejadian atau event. Kejadian adalah suatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian resiko ke dalam kategori, tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan, the root of cause, atau kategori kejadian yang paling dominan. Contohnya, seperti kejadian kerugian finansial tidak langsung, yaitu contoh kejadiannya kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung atau indirect loss atau non-finansial. Menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitanya berada pada negatif atau resiko reputasi, offline yang cukup lama, dan sharing. Yang ketiga yaitu dampak efek, yaitu contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung atau direct loss, antara lain berkurangnya nilai aset atau
Write-down, penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional. Kehilangan hak kepemilikan atau loss of recourse, pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah tidak dapat dilakukan recovery atau kembalian. Ganti rugi atau restitution, pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok atau bunga, sebagai pengganti atau biaya dalam bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Keputusan kewajiban hukum atau legal liability, pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda, penalti atau keputusan pengadilan atau regulator seperti keputusan pengadilan, settlements, dan biaya-biaya hukum lainnya. Penalti, pajak, denda, atau biaya langsung sehubung dengan adanya penalti-penalti lainnya sehingga hilangi izin usaha. Kerusakan pada aktiva atau loss of damage to asset, pengurangan langsung pada nilai aset fisik termasuk sertifikat-sertifikat karena suatu keadaan darurat, bencana alam atau kecelakaan, atau ditelantarkan kecelakaan, kebakaran, atau gempa bumi. Contoh, mengenai ATM yang tidak berfungsi untuk melayani kepentingan nasabah. Keadaan ini dapat memberikan dampak reputasi bank menjadi rusak. Nasabah memindahkan dana pada bank lainnya. Utilasi ATM menjadi tidak optimal karena nasabah bank berkurang dan sebagainya. Soal yang keempat yaitu jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, Basel II menempatkan kategorisasi kejadian event resiko operasional dalam 7 kategori. Sebutkan dan jelaskan 7 kategori tersebut dan berikan contoh masing-masing. Jawaban dari saya yaitu yang pertama, internal fraud. Kerugian yaitu kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran peraturan hukum atau kebijakan perusahaan. Tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contohnya, kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang atau Unauthorized System Access untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah. Yang ketiga, external fraud, yaitu kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti, atau penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak ketiga. Contohnya, kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Yang ketiga, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Kerugian yang timbul dari tindak yang tidak konsisten dalam ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerja bersama dalam pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Contoh, kerugian karena adanya pemanggilan karyawan. Yang keempat, pelayanan produk dan praktik bisnis. Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengajakan atau lalainya untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu, termasuk penjaminan atau akibat rancangan suatu produk. Contohnya, kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Yang kelima, kerugian atas aset bisnis. Kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat perencanaan dalam atau kejadian lain. Contohnya, kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi. Yang keenam, gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Kerugian yang timbul akibat gangguan sistem dan kegagalan sistem. Contohnya, kerugian karena kerusakan hardware. Yang ketujuh, eksekusi, pengiriman dan manajemen proses. Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan atau vendor. Contohnya, kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau accounting atau termasuk backdating dan koreksi atau penyesuaian. Soal yang kelima yaitu good corporate governance adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya, setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus dipegang. Jelaskan 5 prinsip tersebut dan berikan contoh penerapan prinsip GCG pada sebuah perusahaan. Jawaban dari saya, prinsip GCG dikenal dengan istilah tarif, yaitu transparency, accountability, responsibility, dan independently dan fairness. Yang pertama, transparency, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan menggunakan atau mengenai suatu perusahaan. Yang kedua,
accountability, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan bertanggung jawab organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga, responsibility, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat, independensi, yaitu perusahaan kelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima, fairness, yaitu kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Contohnya, penerapan GCG pada perusahaan Bio Farma, yaitu mempertimbangkan pentingnya tata kelola perusahaan tersebut. Bio Farma memandang perlunya tata kelola perusahaan yang baik. Good Corporate Governance atau GCG oleh Bio Farma. Sejalan dengan komitmen Bio Farma untuk menetapkan GCG secara konsisten dan terus-menerus, Bio Farma sudah memiliki beberapa perangkat pendukung sebagai panduan penerapan GCG, antara filosofi lain, visi misi, budaya perusahaan, peraturan perusahaan, panduan mengenai kode etik dan tanggung jawab profesional, serta berbagai standar prosedur operasional yang telah lama ditetapkan. Selain perangkat pendukung, penerapan GCG tersebut juga secara konsisten mengembangkan perangkat pendukung yang telah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha Bio Farma dan kondisi persaingan pasar domestik maupun global. Penerapan GCG oleh Bio Farma juga secara aktif didukung oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bio Farma. Kejelasan pelaksanaan tugas dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi, penyusunan rencana strategis Bio Farma disesuaikan dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP, penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, dan penentuan komite dan satu kerja yang mengawasi internal Bio Farma merupakan perwujudan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan GCG. Nah, untuk memastikan penerapan GCG tersebut bukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku, beberapa pihak independen yang ditunjuk oleh Bio Farma untuk duduk dalam Dewan Komisaris dan Direksi. Tata kelola perusahaan yang baik membangun GCG memerlukan komitmen, konsistensi dan kesungguhan dari berbagai pihak yang terkait untuk manajemen perusahaan, karyawan, pemegang saham, pemerintahan, serta stakeholder lainnya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.